Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talkshow yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya, pemirsa, bincang sehati di bulan Juli ini bertepatan dengan Hari Hepatitis Sedunia. Dan temanya tahun ini adalah I Can't Wait. Ya, jadi kita nggak bisa menunggu karena banyak orang yang akhirnya tidak terlalu aware dengan kesehatan hatinya dan ternyata sudah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan berbincang seputar kesehatan hati kita dan perbincangan kita hari ini dipersembahkan oleh Hepatosol dan Hepatosol Lola yang merupakan satu-satunya nutrisi kesehatan hati dengan kandungan protein BCAA dan lemak MCT sehingga tidak memperberat kerja hati dan dapat memperbaiki kondisi nutrisi pasien. Nah, bagi pemirsa di rumah yang punya pertanyaan terkait kesehatan hati, mungkin baru aware nih, oh iya ya, jangan-jangan hati saya nih sudah ada kondisi-kondisi yang tidak baik atau kondisinya sudah dalam kondisi tidak prima lagi, bisa menelpon kami loh di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Dan langsung saja hari ini kita sapa dokter kita, ada Profesor Dr. Rino Alvanigani SPPD KGEH Vinasim, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroentero hepatologi yang akan membahas tema kita hari ini dalam rangka Hari Hepatitis Sedunia. Langsung kita sapa. Halo Prof, apa kabar? Baik, selamat kasih. Datang di Bincang Sehati. Terima Hari kasih. ini kita kita berbagi wawasan tentang kesehatan hati ya. Ini hal-hal, iya betul kan? Ya. Ini banyak banget loh. Mungkin orang di luar sana, bahkan mungkin saya sendiri ya, kadang-kadang nggak gitu sadar dengan kesehatan hati. Betul. Karena kalau kita bicara tentang hati sendiri, mungkin jarang sekali gejalanya begitu signifikan terasa, seperti mungkin lambung gitu ya, sering rasanya nyeri atau kepala. Jadi kadang-kadang hati yang tersimpan letaknya itu di dalam, ini kadang-kadang sulit sekali untuk kita benar-benar peduli. Sebenarnya fungsi hati itu seberapa krusial dalam tubuh manusia, Prof? Wah, saya kira fungsi hati sangat krusial ya. Ya, semua organ tubuh manusia kan memang mempunyai fungsi yang sangat penting ya. Betul. Tetapi hati itu ibaratnya itu adalah dapurnya badan kita ya. Di mana disitulah dimasak bahan-bahan yang diperlukan oleh sel-sel tubuh, ya, baik dalam bentuk bahan jadi maupun bahan setengah jadi. Lalu kemudian di situ juga dilakukan pembersihan dari berbagai zat-zat yang sudah terpakai di organ-organ yang lain. Nah, secara umum seperti itu gitu ya. Kalau dilihat fungsinya satu persatu, fungsi hati itu sangat banyak gitu ya. Dikatakan bisa mencapai 200 sampai 500 fungsi begitu ya. Sehingga dalam hal ini tentu hati itu sangat krusial ya dalam metabolisme tubuh manusia. Luar biasa ini. Kadang-kadang kalau kita bicara ini kan bicara hal yang muncul dan tidak, hal yang terlihat dan tidak. Bahwa hati sendiri kalau bisa dalam satu rumah ini badan, ini tuh tempat laundry, ya kan? Yang kadang-kadang nggak sadar kita tuh gunakan tiap hari, ini bagian paling penting, tapi tidak sekrusial ruang tamu yang kita perhatikan gitu ya, Prof ya. Nah, kenapa orang bisa begitu sulit untuk memperhatikan hati lebih awal dibandingkan organ yang lain, Prof? Apakah karena memang hati ini termasuk kondisi yang kalau misalnya kondisinya terganggu, gejalanya tidak terlalu terlihat signifikan? Iya, memang demikian. Jadi penyakit hati itu kebanyakan tidak bergejala dan juga tidak dirasakan oleh pasien. Sehingga banyak pasien ini yang tidak mengetahui dirinya sudah mendapatkan penyakit hati, ya hepatitis misalnya gitu ya, atau sudah lanjut gitu loh ya.
ada yang sudah tahu nih kena penyakit hepatitis, tetapi karena tidak merasa sakit, tidak merasa lemes atau apa gitu ya, jadi tidak memeriksakan dirinya gitu loh ya, padahal penyakitnya ya berjalan terus tanpa diketahui oleh gitu ya. pasiennya. Dan ini tanpa disadari terus mengurangi kualitas hidup seseorang. Pastinya. Dan terus-menerus bisa jadi silent killer juga. Iya. Nah kalau kita bicara, memang ini kebetulan juga di bulan Juli adalah Hari Hepatitis Sedunia. Bicara tentang penyakit hepatitis yang berkaitan dengan penyakit hati juga ini kan ya dok, bukan penyakit hati iri dengki gitu ya, udah kayak beda nih pemirsa di rumah. Ini benar-benar the real penyakit yang ada di dalam hati. Hepatitis sendiri itu kondisi gangguan kesehatan pada organ yang kondisinya seperti apa, Prof? Kata hepatitis itu kan hepanya itu adalah hati ya, dalam bahasa Latin ya. Itis, akhiran itis itu adalah radang. Radang ya. Jadi hepatitis itu adalah radang hati. Ya. Dan penyebabnya banyak sekali, bisa karena bakteri, virus, gangguan imunitas, obat-obatan, pola hidup juga pola ya, hidup Prof? Dan sebagainya. Banyak penyebab-penyebabnya. Hepatitis sendiri kan ada hepatitis A, B gitu ya yang kita itu virus. sering dengar. Nah, bisa dijelaskan nggak, Prof? Apa saja jenisnya dan perbedaannya? Ya, jadi kalau kita bicara soal hepatitis virus, tadi itu masuk ke virus hepatitis A, B, C, D, E ya, itu ya yang di dunia sering disebut-sebut ya sebagai virus yang menyebabkan gangguan penyakit hati. Virus virus hepatitis A adalah satu virus yang bisa ditularkan lewat makanan dan minuman yang tercemar. Ya. Sedangkan virus hepatitis B dan C itu biasanya ditularkan melalui darah, apakah melalui transfusi, melalui waktu melahirkan, waktu cuci darah, waktu menggunakan alat-alat yang tidak steril, ya itu semua bisa terjadi oleh karena untuk yang penularan hepatitis B dan C. Jadi kalau yang tadi yang A masuk karena makanan, ini masuk mungkin melalui darah ataupun alat kesehatan yang mungkin tidak steril begitu ya, Prof ya. Selanjutnya kalau hepatitis C? Kalau hepatitis C sama dengan seperti itu juga gitu ya. Dan kalau hepatitis D itu harusnya dia bersamaan dengan hepatitis B. Jadi dia tidak bisa hidup sendiri ya, hepatitis D. Seperti parasit seperti itu? Iya, seperti itu ya. Dan sampai saat ini di Indonesia hepatitis D tidak ditemukan ya, atau berdiri sendiri tidak pernah ditemukan. Ya. Hepatitis E hampir sama dengan hepatitis A, bisa menular melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi, dan biasanya berkaitan dengan perantara ya, inang perantaranya babi gitu ya. Jadi bisa menular di daerah-daerah tertentu yang memang banyak peternakan babinya, gitu ya. Jadi itu hepatitis E, ya. Tetapi yang secara nasional yang menjadi masalah itu adalah hepatitis A, B, dan C. Saat ini. Ini yang paling famous lah yang ya, paling famous, untuk betul. di Indonesia, ADC itu ya. Nah kalau tadi dokter bilang, Prof sendiri bilang bahwa itu tadi ada A, B, C, E sampai E gitu ya, A, B, C, D, E. Apakah ada jenis hepatitis lain yang memang tidak dilabeli dengan abjad tadi? Oh iya dong, ya kan aja? Itu kan yang dilabeli hepatitis. Betul. Ya. Kenapa dilabeli hepatitis? Oleh karena virusnya 100 kali lebih seneng ke hati dibandingkan ke organ yang lain. Jadi dia tidak boleh dikatakan hampir tidak menyebabkan gejala pada organ yang lain, gitu ya. Tapi lebih ke arah hati. Tapi ada juga penyakit-penyakit yang dapat mengganggu, atau penyakit karena virus ya, yang bisa menyebabkan peradangan pada hati, gitu ya. Selain dari yang hepatitis tadi itu ya. Misalnya demam berdarah, ya, virus dengue bisa menyebabkan gangguan hati. COVID juga ya, COVID-19 ini, COVID-19 juga bisa menimbulkan gangguan hati, peradangan pada hati. Ada lagi cytomegalovirus ya, virus cytomegalo, virus Epstein-Barr gitu ya. Itu beberapa virus-virus yang lain yang nggak ada label hepatitisnya.
Tetapi bisa juga menyebabkan peradangan pada hati karena dia memang mengenai berbagai organ dalam tubuh. Organ yang Jadi lain. nggak spesifik buat Tidak hati. spesifik. Ya. Jadi kalau yang tadi hepatitis yang memang sudah dilabeli, ini memang virusnya begitu jatuh cinta ya sama Yes, hati. Jadi betul. mau di situ terus ya sampai menggerogot ya. Oke, Ya, nanti ya. kita lanjut lagi ya Prof ya. Tapi Baik, kita harus baik. jeda terlebih dahulu. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehat ini. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang hepatitis. Ini penting sekali karena banyak yang belum aware ya. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa lo menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @tfmily. Langsung kita lanjut bersama profesor kita hari ini. Prof, tadi bicara bahwa banyak yang memang tidak aware gitu ya. Iya. Makanya memang penting sekali nih untuk digaungkan dan disosialisasikan. Apalagi di bulan Juli ini memang bulannya untuk kita memperingati Hari Hepatitis. Betul. Nah, sebenarnya kalau Prof sendiri dari pengalaman selama menangani pasien, berapa orang, misalnya berapa persen yang memang datang sudah dalam kondisi tidak baik-baik saja atau sudah dalam kondisi sudah lanjut begitu ya kondisinya? Nah itu ya, justru saya kira mungkin 50-60% Oke. ya pasien yang datang itu sudah dalam kondisi yang tidak baik ya, bukan kondisi dini ya, Bukan gitu kan, kondisi dini. sehingga ya tentu perbaikannya atau recovery-nya atau pemulihannya mungkin kurang sempurna jadinya, ya kan. Ya apapun kalau sudah lanjut atau agak lanjut kan Sudah agak sulit, susah diperbaiki toh kan gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau yang dini itu justru tidak terlalu banyak gitu ya. Padahal sebagian dari mereka itu yang sudah agak lanjut tadi itu ya, itu sebenarnya sudah tahu bahwa saya memang sudah ada hepatitis sudah sekian lama gitu ya, tapi ya karena saya merasa nggak apa-apa, ya sudah nggak diapa-apain. Nah, ya itu yang dia. sangat disayangkan. Apalagi mungkin masih banyak juga yang mungkin denial dan akhirnya tidak dengan tuntas atau tidak dengan jujur menceritakan semua gejala atau kondisi kesehatan mereka. Betul akhirnya sekali. lama-lama bolak-balik rumah sakit tapi tetap saja tidak ketahuan sakitnya sudah separah apa. Dan jangan lupa stigma, ya itu stigma dia. masyarakat gitu loh. Ya kalau ketahuan hepatitis, ada yang ketahuan hepatitis jadi batal kawin, ya, atau nggak naik pangkat, ya itu stigma kan. Jadi ketakutan sendiri ya, jadi dengan kondisi-kondisi sosial justru ya, padahal ini betul. kesehatan ada di dalam tubuh kita. Nah kalau bicara kondisinya sudah tidak baik-baik saja nih Prof, berarti kan kondisi si hati fungsinya juga sudah menurun begitu ya. Betul. Nah berarti bukan cuma obat yang bisa diberikan treatment gitu, tapi juga memang pola makan atau suplemen tambahan juga ini penting sekali ya. Nah sebenarnya yang fungsi hati ini akan menurun seperti apa ketika orang sudah terkena hepatitis dan apa yang harus dihindari? Ya, sebenarnya hati itu mempunyai daya pemulihan ya yang sangat baik ya. Misalnya saja kalau transplantasi hati ya, donornya itu kan diambil setengahnya dari donornya itu ya. Itu dalam waktu 1-2 bulan tumbuh lagi hatinya, gitu loh ya. Jadi kalau pendonor itu sebenarnya nggak hilang hatinya. Beda dengan donor ginjal ya. Kalau donor ginjal kan satu ginjal didonorkan tinggal satu. Paket ginjal semua. Nah, kalau hati didonorkan setengah, tumbuh lagi gitu loh ya. Jadi recovery hati itu sebenarnya sangat baik ya. Cuma karena penyebabnya itu terus ada ya bertahun-tahun, akhirnya walaupun sebaik-baiknya recovery-nya atau pemulihannya hati rusak juga gitu loh ya. Karena itu kalau masih awal ya, maka daya pemulihan hati itu akan bisa mengembalikan fungsi hati maupun kondisi hati itu 100% normal. Tapi kalau sudah lanjut, nah ini yang kadang-kadang emang susah. Ini yang sulit sekali ya Prof ya. Nah saat fungsi hati sudah dalam kondisi tidak baik-baik saja,
zat apa atau kandungan makanan apa atau nutrisi apa yang membuat justru kerja hati makin berat? Apakah memang kita harus benar-benar memilah nih Prof makanan, atau apakah membutuhkan suplemen tambahan agar kita fungsi hatinya bisa bekerja lebih baik lagi paling tidak selama masa pengobatan? Ya, memang pada kondisi-kondisi tertentu ya pada umumnya diperlukan diet yang baik ya, diet yang seimbang ya. Diet seimbang itu cukup serat, cukup protein, cukup karbohidrat gitu ya, ditambah vitamin dan mineralnya gitu ya. Itu diet yang seimbang. Pada prinsipnya tidak ada pantangan ya, nggak boleh makan itu, nggak boleh, tidak ada ya. Jumlah yang yang dimasukkan sebagai masukan gitu ya, itu harus dalam jumlah yang cukup gitu ya. Dan untuk itu memang sangat diperlukan makan makanan dengan kualitas yang baik gitu ya. Ya maaf ya, jangan makan fast food gitu ya, itu bukan makan yang baik gitu ya. Jadi makanannya harus yang bernilai gizi yang tinggi dan baik. Di dalam hal ini tentu masukan seperti misalnya untuk protein gitu ya, diperlukan protein yang punya nilai gizi yang tinggi. Antara lain protein yang bisa membantu adalah protein yang mempunyai istilahnya itu asam amino rantai cabang gitu ya. Itu asam amino yang tidak terlalu memberatkan fungsi hati gitu ya. Itu memang bisa dipikirkan atau bisa digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu dari penyakit hati tersebut. Baik, jadi memang perlu diperhatikan benar-benar saat kita sudah memang menjadi pasien hepatitis, hidup dengan kondisi tersebut. Untuk meningkatkan kualitas lagi fungsi hati tadi, kita butuh nutrisi yang tepat, nutrisi-nutrisi. Kadang-kadang kan kita juga sulit kehilangan nafsu makan nggak sih Prof? Namanya lagi sakit gitu ya. Betul. Ini sulit sekali untuk makan makanan secara optimal begitu. Betul. Dengan kondisi makanan mungkin kita mual, mungkin badannya nggak enak. Jadi mudah juga nih untuk kita jadi drop. Makanya diperlukan nutrisi yang seimbang, nutrisi yang lengkap, bahkan protein-protein yang kandungannya memang baik ya. Tadi asam amino dengan rantai cabang. Ini penting sekali, apalagi kalau memang kita membutuhkan makanan yang praktis atau suplemen yang praktis, kita mungkin bisa juga nih menggunakan hepatosol sebagai salah satu nutrisi kita untuk kesehatan hati. Nah, Prof, kalau kita bicara tentang kondisi yang mungkin akan terlihat dengan jelas, selain memang adanya mungkin penurunan berat badan kah atau penurunan performa kita kah gitu. Yang paling terlihat jelas dari seorang yang memang mengalami hepatitis itu apa? Ya, harus dimengerti bahwa 80% penyakit hati itu tidak bergejala. Ya. Itu dia, serem banget ini loh. Ya, itu dia makanya. Ya. Nah, kalau bergejala, maka gejala yang spesifik yang timbul adalah misalnya kuning ya, misalnya matanya jadi kuning, buang air kecilnya menjadi lebih gelap, gelap ya. Terus kemudian mungkin diikuti dengan gatal-gatal di seluruh tubuh gitu ya. Kalau kondisinya menjadi lebih lanjut, maka bisa terjadi kakinya bengkak ya, dan juga perut ya semakin membesar oleh karena terisi cairan gitu ya. Tetapi ya itu merupakan gejala-gejala yang sudah lebih lanjut gitu ya, menunjukkan bahwa penyakit hatinya sudah cukup lanjut gitu ya. Ya diharapkan tentu kalau bisa jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi kalau sudah diketahui ada penyakit hati ya harus ditangani sebelumnya. Ini menarik nih ya, perutnya besar, isinya cairan. Banyak orang nih juga kan insecure sama perutnya membesar, isinya lemak apa cairan nih, yang membedakan apa nih Prof? Kalau kita bicara ini kan berarti ada hal yang berbeda yang membuat sebuah organ ataupun kondisi bagian tubuh kita membesar, tapi dengan massa yang berbeda isinya begitu. Bisa dibedakan dengan apa Prof? Ya perut kita itu kan sangat akomodatif ya. Iya, dia kayak bisa bunglon, diisi kan? lemak, bisa diisi gas, bisa diisi cairan gitu ya.
Tapi kan kalau gini, kalau lemak maka pembesaran itu pelan-pelan, Pelan-pelan, nggak dalam mungkin hitungan langsung ya, Prof, bulan ya? gitu ya. Dalam hitungan bulan celananya atau roknya semakin sempit gitu ya, Sempit. tidak terasa. Kalau cairan itu dalam hitungan hari Oke. gitu ya, misalnya 3 hari, 4 hari, seminggu gitu ya. Kalau gas dalam hitungan jam gitu ya. Iya. Jam gendut terus kemudian kempes lagi gitu Oke. ya, dalam beberapa jam gitu ya. Mhm. Jadi kalau perutnya membesar dalam hitungan hari ya, dan tidak kempes-kempes ya, nah harus tentu mencurigai apakah ini ada Kondisi cairan. Kalau menggendutnya oleh karena lemak ya, itu perlu waktu beberapa bulan biasanya. Dan biasanya menyebar ya, Iya. nggak cuma di perut aja ya, Iya. Prof ya. Oke, baik. Jadi memang kita harus benar-benar aware kondisi tubuh kita seperti Iya, apa gitu ya. betul. Tadi bahwa kalau misalnya ya gemuk karena lemak pasti akan berbeda juga kondisinya. Kalau menggendut atau membesar perutnya karena cairan, ini dalam waktu beberapa hari kok celana kita ukurannya jadi naik terus gitu ya. Ini perlu diperhatikan dan langsung harus konsultasi dengan tenaga profesional. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, Prof ya. Baik. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Iya, ini seru banget loh kita ngobrol sama Profesor tadi ya sambil break. Ternyata memang benar-benar banyak banget orang yang tidak aware terhadap hepatitis. Bahkan nggak cuma orang tua ya, kadang-kadang kita berpikir, aduh saya masih muda, organ saya masih prima gitu ya. Nggak bisa, ternyata banyak anak muda juga yang sebenarnya sudah kena hepatitis ya, Prof? Iya. Oke, jadi memang ini tidak tergantung pada usia. Ya tentu semakin tua semakin banyak yang bermasalah dengan hatinya gitu ya. Tapi bukan berarti yang muda-muda tidak gitu. Dan bahkan kan kita mau melakukan sesuatu yang akan bermanfaat baik justru pada kondisi di mana usianya masih muda gitu loh ya, sehingga masih dini. Kalau ada apa-apa masih bisa kembali ke kondisi yang awal 100% gitu ya. Tapi kalau sudah tua ya, bukan hanya karena usianya tua, tapi karena kondisi penyakit hatinya juga sudah lebih berat gitu ya, oleh karena proses yang sudah berlangsung sekian lama. Oke, berarti sebenarnya kalau kita bicara tentang anak muda sendiri, kan organ masih prima karena masih baru gitu ya. Nah, kalau apa yang membuat jadi masalah terbesar anak-anak muda, apalagi mungkin kaum milenial, Gen Z yang sukanya mungkin hangout setiap akhir pekan ya kan, Prof? Ini apakah memang pola hidup ini memungkinkan? Oh iya. Sangat berpotensi untuk membuat hepatitis jadi momok dalam kesehatan mereka. Oh iya, sangat, sangat ya kan. Mulai dari imobilitas, jadi tidak banyak bergerak, ya, kurang olahraga, ya. Kemudian masukkan fast food, ya, mungkin juga mungkin alkohol, minuman-minuman rokok, gitu ya, Prof. yang tinggi gula, ya, alkohol, ya, merokok, ya, itu semua lifestyle yang tidak bagus ya, buat liver tuh sangat berat gitu ya. Dan saya kira juga yang berpengaruh besar juga di sini adalah kegemukan gitu. Dan itu kan bisa menimbulkan kegemukan ya kan. Nah, apalagi kalau ada hepatitis sebelumnya. Kalau sudah ada hepatitis B, kalau sudah ada hepatitis C. Nah, hepatitis C yang paling banyak penularannya kan lewat jarum suntik. Ya. Yang ditukar, saling bertukar apalagi jarum dengan suntik, kondisi mungkin yang sedang terjerat dalam adiktif itu, ya, zat adiktif ini sangat berpotensi begitu ya, Prof ya. Betul. Jadi itu semua bisa menyebabkan gangguan ya pada hatinya. Apakah karena lifestyle itu sendiri secara langsung ataupun terkena atau tertular hepatitis ya, hepatitis B atau hepatitis C gitu loh. Nah, ini memang jadi kondisi yang berbahaya sekali ya, apalagi kalau kita lihat dengan pola hidup
dan pola kerja anak zaman sekarang yang banyak kan workaholic, mungkin kerja sampai tengah malam di Senin sampai Jumat, minggunya Sabtu Minggu ya hangout gitu ya untuk healing kan katanya. Tapi ternyata kombinasi dari kegiatan dan mobilitas mereka ini sangat-sangat punya potensi untuk membawa mereka pada kondisi hepatitis tadi ya Prof ya. Benar sekali, dan itu sudah terbukti ya, artinya tidak hanya di Indonesia ya, di Indonesia mulai terasa ya, tapi di negara-negara maju ya, Amerika, Eropa ya, itu hepatitis yang disebabkan oleh karena gaya hidup itu sudah semakin banyak begitu loh ya, bahkan melebihi dari hepatitis yang diakibatkan oleh virus gitu ya. Ya di Indonesia memang masih banyak virus ya, virus hepatitis B, hepatitis C masih menjadi persoalan utama gitu ya. Tetapi hepatitis akibat dari gaya hidup juga semakin menonjol. Makin banyak, makin menonjol dan sudah terbukti bukan cuma wacana. Jadi memang sudah harus diperhatikan baik-baik. Baik, Prof, ini ada pertanyaan lewat DM Instagram dari pemirsa di rumah. Dok, apakah penderita hepatitis boleh minum jamu-jamuan tradisional? Nah, ini masih banyak yang kadang-kadang ragu juga ya untuk minum ini, karena kan kadang-kadang jamu itu tidak benar-benar pure, ada juga ampasnya dan segala macam. Kalau kita secara awam, waduh kemana nih partikel-partikel tersebut? Apakah ini membantu kesehatan hati atau justru memperburuk fungsinya? Silakan dijelaskan. Baik, terima kasih. Jadi jamu kalau kita maksudkan untuk memberikan kesehatan ya untuk badan kita ya. Saya tidak against ya, tidak kontra terhadap jamu ya. Cuma tentu segala sesuatunya itu harus ada evidence base-nya ya, harus ada basis buktinya gitu ya. Dan basis bukti itu seharusnya tidak hanya dari mulut ke mulut gitu ya, tapi ada penilaian yang secara klinis lah ya. Yang baik lah ya, penilaian secara saintifik gitu ya. Penilaian secara saintifik. Penilaian secara saintifiknya pun itu pun ada berjenjang ya, ada kualitas rendah, sedang, tinggi gitu ya. At least adalah ya bukti secara saintifik jamu tersebut memang bermanfaat atau tidak gitu ya. Kalau memang ada bukti secara saintifik, maka saya kira penggunaan jamu bisa digunakan ya. Dan ya mohon maaf, tetapi tidak sedikit juga walaupun dikatakan itu jamu ya, yang herbal dan sebagainya, ternyata dapat memberikan efek samping berupa gangguan pada organ-organ tubuh termasuk hati ya. Jadi tentu konsumsi jamu tadi ini tentu harus perlu diperhatikan efikasinya atau juga efek sampingnya. Saya kira demikian. Baik, jadi memang kalau kita bicara tentang jamu sendiri, apalagi ini memang sudah warisan leluhur begitu ya Prof, kita tidak membuat ini menjadi kontra, tapi memang kalau bicara tentang khasiatnya harus ada bukti klinis atau memang ada penelitian klinisnya juga untuk bisa membuktikan apakah ini bisa mengobati. Kalau bicara tentang mensupport kesehatan kita, apalagi rasanya mungkin jadi hangat badannya, rasanya jadi nyaman, it's okay saja. Tapi harus dengan juga konsultasi dengan tenaga kesehatan, dokter gitu ya, apalagi kalau memang kondisinya sudah hepatitis. Nah, Prof, pengobatannya tuh berapa lama sih untuk hepatitis dan apakah bisa sembuh? Hepatitis ya, jadi kalau karena virus ya, saat ini hepatitis C praktis bisa sembuh, praktis bisa hilang, karena pengobatannya yang juga diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan kita, Kemenkes Republik Indonesia, sudah bisa memberikan pengobatan yang tingkat kesembuhannya lebih dari 95% ya, untuk menghilangkan virus hepatitis C. Ya. Nah, untuk hepatitis B memang untuk hepatitis B ini agak unik ya, oleh karena tidak semua pasiennya sakit ya. Sesuatu yang memang tidak mengherankan sih sebenarnya, oleh karena kan boleh saja ya di dalam tubuh kita ada kuman, tetapi tidak menimbulkan penyakit ya. Di usus itu kan
miliaran kuman ada di Miliaran situ. kuman, Tapi kalau tidak bakteri. sakit perut, masa mau dibasmi semua? Kan nggak Betul. mungkin, ya kan? Nah, begitu juga di liver. Mhm. Di liver kalau hepatitis B-nya ada di situ, bisa saja tidak menimbulkan kerusakan pada hatinya. Dan kalau tidak menimbulkan kerusakan, ya tentu nggak usah diapa-apakan. Oke. Dan kalau menimbulkan kerusakan, bisa diobati, ya, bisa diobati dengan tujuan agar hatinya tidak menjadi rusak, gitu ya, dengan cara menekan virus tersebut, ya, virus tersebut perkembangbiakannya ditekan sedemikian rupa sehingga dia tidak lagi menyebabkan kerusakan, ya, pada hati, gitu ya. Dan itu bisa sekali, ya, sangat mungkin, ya, walaupun memang terapinya akan memakan waktu panjang, ya, bisa bertahun-tahun, gitu ya. Ya, tapi kan terapi bertahun-tahun kan bukan hanya hepatitis B, ya kan. Betul. Orang darah tinggi juga bertahun-tahun, kolesterol tinggi juga bertahun-tahun, ya. Ya sama lah, gitu ya. Jadi saya kira bukan masalah besar juga, gitu ya. Oleh karena terapi untuk hepatitis B yang bertahun-tahun itu umumnya tidak menimbulkan efek samping yang bermasalah, gitu ya. Untuk hepatitis A, 99% hepatitis A itu sembuh sempurna. Sembuh sempurna. Ya, jadi nggak usah khawatir kalau terkena virus hepatitis A, 99% akan sembuh sempurna. Ya cuma ya jangan mentang-mentang sembuh sempurna terus nggak apa-apa lah saya kena hepatitis, ya jangan begitu dong, ya kan. Hidup sehat harus dipertahankan supaya jangan tertular virusnya. Udahlah nggak apa-apa, virusnya gampang ya. Nggak gitu juga ya, karena tetap punya potensi mematikan juga ya, Prof ya. Oke, nanti kita lanjut lagi setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kali ini kita akan bahas mitos atau fakta seputar hepatitis. Karena mungkin masih banyak nih yang salah kaprah juga terkait penyakit ini ya. Yang pertama adalah mitos atau fakta ya Prof ya. Kalau penyakit gangguan hati ini ternyata bisa terjadi atau lebih potensial terjadi pada peminum alkohol atau pengguna obat-obatan. Ya, fakta. Benar atau tidak, Prof? Benar. Fakta ini fakta, ya. Betul. Oke, kenapa alkohol begitu jadi musuh untuk hati, Prof? Ya, karena alkohol itu di metabolisme di usus menghasilkan zat yang berbahaya atau toksik ya, untuk hati. Sehingga terjadilah kerusakan dari sel-sel hati. Dan ya untuk awal barangkali hati bisa recovery, tetapi kalau terus-terusan ya akhirnya hatinya juga nyerah gitu ya, sehingga kerusakan hatinya menjadi bertambah buruk. Baik, gitu. Jadi memang ini fakta. Sudah dikonfirmasi oleh Profesor, memang ini sangat potensial. Jadi teman-teman di rumah ya mungkin atau teman-teman saya jangan mengonsumsi alkohol setiap hari gitu ya. Mungkin memang perlu jeda waktu agar recovery juga hatinya ya. Baik, selanjutnya mitos atau fakta bahwa hepatitis A, B, C, D, dan E itu adalah urutan keparahan penyakit tersebut. Ini benar atau tidak? Mitos atau fakta? Mitos. Salah ya. Salah ya. Karena hepatitis A itu virus RNA ya. Jadi materi genetiknya tuh RNA. Sedangkan virus hepatitis B itu materi genetiknya DNA ya. Jadi beda ya. Jadi virus hepatitis A itu yang lain dan virus hepatitis B itu yang lain lagi gitu ya. Virus hepatitis C materi genetik juga RNA, tetapi cara penularan kan berbeda dengan hepatitis A. Jadi virusnya beda-beda. Jadi gitu. Bukan tingkat keparahan, nggak bisa juga saat pasien lagi duduk sama, kamu hepatitisnya apa? Oh aku, parahan aku, nggak gitu ya. Nggak ada cerita seperti itu karena beda sekali virusnya itu. Penyebabnya beda-beda, bahkan betul. tingkat keparahannya juga beda-beda tergantung kondisi dan seberapa lama sebenarnya kondisi tersebut sudah ada dalam tubuh pasien. Baik, selanjutnya mitos atau fakta kalau hepatitis ini hanya menyerang orang dewasa. Jadi anak-anak katanya bebas nih dari kemungkinan adanya hepatitis, benar atau tidak? Oh tidak ya. Yang berita kemarin itu kan hepatitis akut misterius itu kan pada anak-anak justru ya, gitu ya. Jadi bahkan ya sebagian fatal ya akibatnya.
Jadi tidak hanya pada orang dewasa, juga bisa pada anak-anak. Gitu ya. Baik, Sehingga jadi ini terpatahkan harus nih ya. diperhatikan kondisi tersebut gitu ya. Saya kira demikian. Baik, jadi ini mitos. Tidak benar bahwa anak-anak itu bebas dari hepatitis, enggak juga. Itu malah justru bahkan bisa fatal kalau bisa terjadinya pada anak-anak ya. Baik, yang terakhir nih, mitos atau fakta Prof, kalau hepatitis adalah penyakit genetik? Oh, di mana ya? Kalau pada anak-anak ya, mungkin bisa dikatakan demikian ya, bukan genetik sih, herediter ya, gitu ya. Tetapi kalau pada dewasa, yang terbanyak kan dewasa ya, dewasa bukan penyakit genetik. Ya, jadi memang bisa menular di dalam keluarga, ya. Tapi bukan berarti diturunkan gitu ya, tetapi menular gitu ya. Misalnya dari ibu ke anak waktu melalui jalan lahir, ya. Itu hepatitis B begitu penularannya, ya. Tapi bukan berarti akan bisa turun terus ke anaknya dan seterusnya, tidak. Kalau bisa dicegah ya, misalnya dengan memberikan obat-obatan pada saat ibu hamil itu dikasih obat sehingga waktu melahirkan kadar virus di dalam darahnya rendah, maka tingkat penularannya pun akan berkurang. Dan waktu anak itu lahir, ya bayi itu lahir, langsung diberikan anti hepatitis B dan vaksin, ya maka kemungkinan untuk terinfeksi si bayinya ini menjadi sangat rendah sehingga boleh dikatakan tidak terinfeksi. Nah, jadi bukan menurun, bukan genetik gitu loh ya. Baik. Untuk hepatitis B. Jadi ini mitos, bukan genetik. Yes. Andai kata memang orang tuanya hepatitis, anaknya hepatitis, ini terjadi karena akibat penularan yang tidak dicegah. Iya, betul. Begitu ya. Makanya betul kalau sekali. Kita sedang hamil kan pasti ada tes juga untuk hepatitis sendiri untuk pencegahan begitu. Kadang-kadang banyak nih yang memang karena kondisinya mungkin jauh gitu di pedalaman atau tidak punya akses kesehatan, akhirnya tidak dapat juga nih adanya mungkin ada pemeriksaan semacam ini, akhirnya ya tertular mau nggak mau ya Prof ya. Nah kalau bicara tentang penularan akhirnya diturunkan. Nah apakah sebenarnya pencegahannya aman untuk ibu hamil? Karena banyak orang nih yang berpikir, aduh kalau minum obat saat hamil tuh serem banget, kalau bisa minum kalau kita badannya demam aja takut untuk minum obat penurun panas gitu ya. Apalagi saya melakukan pengobatan untuk penyakit yang serius. Sebenarnya seaman apa seorang ibu hamil melakukan pengobatan atau melakukan pengobatan dan pencegahan agar anaknya tidak tertular hepatitis? Ya, sebenarnya obat untuk yang digunakan untuk ibu hamil tentu harus memperhatikan keamanannya ya. Dosisnya pada ibu dan ya? Pada janinnya gitu ya. Dan karena itu obat yang tersebut memang sudah terbukti aman untuk janinnya gitu ya. Dan saat ini obat untuk hepatitis B untuk mencegah terjadinya penularan pada bayi itu jelas aman untuk janinnya. Lagi pula pemberiannya itu dianjurkan tidak pada awal-awal kehamilan ya. Kan pembentukan organ-organ tubuh itu akan selesai kira-kira 12 minggu ya. 12 minggu semester awal begitu ya, semester awal. Jadi udah selesai. Nah, pemberian obat untuk pencegahan penularan kepada anak, kepada bayi itu diberikan pada minggu ke-28 ya. Jadi jauh ya, sehingga organ-organ tubuhnya sudah terbentuk bagus ya, dan anaknya tentu atau bayinya itu di dalam perut atau janinnya itu relatif tentu lebih kuat gitu ya. Dan obatnya sendiri memang aman untuk jadi memang janin. Sudah dipastikan aman. Iya. Jadi para ibu hamil mungkin yang memang ternyata menghadapi kondisi demikian, kadang-kadang juga akhirnya gara-gara baru ada tes itu saat hamil dia baru tahu juga Prof. Ya, banyak sekali seperti itu ya. Ini sering sekali karena kita tidak sadar dan gejalanya hampir tidak dirasakan. Ya, itu yang jadi silent killer kita sendiri. Nah Prof, berarti sebenarnya bisa dong dicegah. Oh iya. Daripada kita mengobati kan lebih baik mencegah, begitu kan ya Prof ya. Berarti apa nih tips dari Profesor sendiri agar paling tidak kita memahami tubuh kita juga. Selain memang mungkin karena pola hidup kita sudah banyak nih, sudah banyak kondisi-kondisi baru sadar, oh iya saya minum alkohol banyak nih kemarin-kemarin, saya makan nggak dijaga nih, bisa jadi saya hepatitis, bisa jadi saya punya potensi ke arah sana.
apa tahapan hidup atau pola hidup yang perlu kita perhatikan dari sekarang? Ya, baik. Jadi saya kira gini, oleh karena itu jangan batal kawin karena hepatitis ya. Nah, jangan sampai. Aduh. Jadi ini harus catatan nih guys. Ya kan hepatitis itu tidak menurun gitu ya. Betul. Nah, karena itu perlu sekali untuk mengetahui kondisi riwayat keluarga ya. Kalau di dalam keluarga tersebut ya ada yang penyakit hepatitis ya, maka sebaiknya memeriksakan diri walaupun tidak ada gejala apa-apa ya. Pertama itu. Yang kedua, kalau pernah dilakukan transfusi darah ya atau cuci darah ya, maka sebaiknya juga melakukan pemeriksaan ya walaupun tidak ada gejala apa-apa gitu ya. Nah, dengan cara seperti itu maka kondisi awal ya, kondisi dini dari penyakit hati itu bisa diketahui ya, dan kemudian dicegah untuk tidak menjadi lebih lanjut. Baik, gitu, ya. Jadi memang kalau sudah ada hal-hal apalagi yang memang sudah ini kayaknya potensi nih ya, pernah transfusi juga, ada mungkin mobilitas kita atau pola hidup kita kayaknya nggak baik selama ini, sebaiknya kita melakukan pencegahan dengan awalnya pemeriksaan dini dulu ya, Prof ya. Oke. Itu tadi kalau sudah ada yang pernah menggunakan alat suntik ya bergantian atau misalnya di tempat-tempat tertentu barangkali ada tenaga kesehatan zaman dulu ya yang menggunakan alat suntik tidak steril ya. Nah, potensi-potensi seperti itu harus diperhitungkan untuk juga memeriksakan diri. Gitu. Baik, jadi pemeriksaan awal lebih baik karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Yes, Oke, nanti kita lanjut lagi setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita nggak bosan-bosan ya untuk mengingatkan pemirsa di rumah untuk selalu aware pada kesehatan hati. Dan kesehatan hati ini nggak boleh sampai terlambat. Bahkan kita harus membiasakannya dengan nutrisi-nutrisi yang seimbang. Karena tidak ada orang yang tidak membutuhkan makanan dalam menjalankan kesehariannya. Gizi yang seimbang adalah pilihan yang tepat bagi semua yang masih sehat, memenuhi asupan dengan seimbang sehingga sesuai kebutuhan dan menjaga kinerja hati. Bagi pasien dengan gangguan hati ringan hingga sedang diperlukan diet tinggi kalori, tinggi protein BCAA dan lemak MCT atau rantai sedang untuk memenuhi asupan gizi dan mempertahankan fungsi hati. Nah, bagi pasien dengan gangguan hati berat yang sudah disertai dengan penurunan kesadaran, lalu diperlukan juga ini penting sekali diet tinggi kalori, tinggi protein BCAA dan lemak MCT atau rantai sedang serta asam aminolola untuk memenuhi asupan gizi dan mempertahankan fungsi hati serta memperbaiki kondisi kesadaran pasien. Nah, masing-masing orang sendiri memiliki kebutuhan gizi yang personal ya. Konsultasikan lebih lanjut dengan dokter atau petugas medis yang bertugas. Karena pasien gangguan hati yang mengalami malnutrisi dapat menambah asupan gizi dengan makanan cair yang diformulasikan khusus. Kalbe Farma mempersembahkan Hepatosol untuk dukungan nutrisi pasien gangguan hati ringan hingga sedang dan Hepatosolola untuk dukungan nutrisi pasien gangguan hati berat dan disertai penurunan kesadaran. Dan komposisi makronutrien dan mikronutrien sudah disesuaikan dengan prinsip diet pasien gangguan hati. Waduh, ini berarti memang penting sekali ya bagi kita sendiri, bukan cuma kita bagaimana menjaga kesehatan olahraga, ini juga penting, mobilitas kita, kerja kita harus diatur, istirahat yang cukup, tapi nutrisi itu juga paling penting karena ya makan untuk hidup ya, bukan hidup untuk makan ya Prof ya. Sekali. Jangan sampai salah. Nah, Prof, kalau kita bicara tentang nutrisi bagi pasien yang tadi bahkan dibahas tadi juga ya bahwa sampai bisa kehilangan kesadaran. Nah, ini pastinya dia juga makin sulit juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan cuma nutrisi apapun itu, kecukupan hidupnya, bahkan mungkin dia sudah kehilangan sebagian besar kualitas hidupnya. Kenapa pasien ini bisa sampai di tingkat kehilangan kesadaran? Apa yang membuat dia sampai pada kondisi separah itu? Ya, baik. Ya, jadi tadi ya di awal perbincangan kita salah satu fungsi hati itu adalah
sebagai dapur di mana membuat zat-zat metabolisme, tetapi juga membersihkan zat metabolisme tersebut ya. Tadi juga disebutkan hati itu ibaratnya laundry gitu ya. Betul. Jadi zat-zat toksik ataupun yang beracun yang merupakan hasil dari metabolisme itu bisa mempengaruhi hantaran saraf di otak gitu ya. Sehingga kalau hati harusnya dibersihkan oleh hati, harusnya dinetralisir ya oleh hati. Tetapi oleh karena hatinya sendiri sudah mengalami gangguan fungsi, fungsinya sudah berkurang, maka zat-zat toksik tadi itu akan mengakibatkan hantaran saraf di otak menjadi terganggu. Dan itu akan memberikan gangguan kesadaran pada pasiennya gitu loh. Baik, jadi memang dengan kondisi yang sudah makin parah, ini akan bahkan sampai bisa ke otak dan bisa menurunkan kesadaran gitu ya Prof ya. Jadi kalau bisa jangan sampai kondisinya makin parah. Memang kita harus paling tidak tadi memeriksakan diri lebih awal, kita tahu juga kondisi tubuh kita. Dan yang paling penting juga harus sadar ya Prof ya, bahwa organ kita tuh bukan cuma suatu hal yang bisa kita rasakan saja gitu ya. Bukan cuma yang kita rasakan kalau ada nyerinya, oh ini sakit gitu ya. Padahal banyak juga mungkin yang dia diam-diam tuh kesakitan, dalam diam juga dia mungkin sudah kepayahan gitu menghadapi kita gitu ya Prof ya. Oke, baik. Prof, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini bisa berguna untuk keluarga Indonesia di rumah. Dan semoga juga bisa lebih sadar juga ya Prof ya, bahwa kesehatan hati kita itu nggak main-main. Karena bisa punya masalahnya luar biasa. Tadi mungkin memang bisa sembuh, tapi kalau lambat atau terlambat penanganannya bisa hilang kesadaran, bisa berujung pada kematian. Itu yang nggak kita harapkan ya Prof ya. Prof, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Tetap jaga kesehatan. Semoga bisa membuat banyak orang juga teredukasi dengan tayangan kita hari ini ya, dan lebih sadar sama hatinya ya. Jangan perasaannya aja ya Prof ya. Baik. Jadi jagalah hati ya. Jagalah hati. Sesuai lagunya ya, jagalah hati bukan cuma isinya secara rasa, tapi ternyata organnya harus dijaga. Disayang-sayang deh hatinya ya, biar dia makin sayang sama kita. Itu colongan kayaknya. Baik, pemirsa di rumah, sekian Bincang Sehati hari ini. Jika Anda memiliki kritik atau saran terkait tema kita atau mungkin apa sih yang mau dibahas di Bincang Sehati, boleh loh. Bisa sekalian langsung diberikan pada kami, ke tim kreatif kami lewat akun sosial media kami, atau juga bisa langsung, mungkin ada yang tertinggal ya kemarin nggak sempat menonton tayangan-tayangan kami, bisa langsung cari tayangan kami di YouTube The Eye Family. Dan bagi pemirsa mungkin besok mau tanya kira-kira tema kita apa, bisa langsung catat nomor teleponnya di 0212903244 atau langsung DM di @theeyefamily. Saya Astia Dika, pamit undur diri, sampai jumpa.